Pemirsa, sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek yang menyeret mantan Menteri Nadiem Makarim memasuki babak akhir. Tim kuasa hukum juga menuntut JPU untuk bersikap transparan dan berani membuka alat bukti secara gamblang di depan majelis hakim yang dijadwalkan akan sidang putusan atau vonis pada 20 Juni mendatang. Kekecewaan mendalam tidak dapat disembunyikan dari raut wajah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim saat menghadiri sidang agenda pembelaan terakhir atau duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta. Kuasa hukum Nadiem menegaskan replik atau tanggapan jaksa yang menuduhnya melakukan white collar crime atau tindak pidana bermotif finansial sepenuhnya rontok dan terbantahkan. Kuasa hukum menilai JPU hanya memaksakan kesimpulan sejak awal bahwa Nadiem harus bersalah tanpa mampu menjawab satupun substansi dari 50 halaman nota pembelaan atau pledoi yang diajukan sebelumnya. Tentunya kita mengharapkan putusan ini dibuat sebaik mungkin dengan menggunakan fakta-fakta persidangan yang terungkap di dalam persidangan. Sehingga kalau itu yang digunakan, fakta-fakta yang ada dalam persidangan dengan menggunakan itu fakta persidangan itu adalah saksi, ada ahli, ada bukti surat, bukti chat WA, bukti-bukti yang lain, itu semua adalah fakta-fakta persidangan. Kalau itu yang dijadikan dasar dalam putusan, insya Allah kami yakin itu akan bebas. Sebelumnya JPU menuntut Nadiem Makarim dengan hukuman 18 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, serta uang pengganti kerugian negara. Jaksa menuding pengadaan Chrome Device Management periode 2019 sampai 2022 syarat dengan konflik kepentingan bisnis. Setiap kali saya mengulang lagi fakta-fakta persidangan, setiap kali saya kembali kepada tumpukan bukti yang membuktikan niat baik, saya itu selalu sedih. Saya sedih bahwa kasus ini begitu terang benderang. Kasus ini tidak ada keraguan-raguan sama sekali dan tidak perlu pakar hukum untuk bisa mengerti betapa janggalnya kasus ini. Penghematan dijadikan kerugian. Niat baik dijadikan niat jahat. Semuanya dibalikkan. Transparansi mengumumkan pelaporan kekayaan dijadikan senjata hukum. Saya nggak punya kata-kata untuk menjelaskan kasus ini. Kata paling sopan yang bisa saya gunakan adalah melampaui batas. Cara kasus ini dilaksanakan kepada saya, penzoliman yang dilakukan kepada saya sudah sangat melampaui batas etika moralitas. Namun kini bola panas berada di tangan majelis hakim. Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menyatakan bahwa seluruh proses pembuktian dari kedua belah pihak telah selesai didengarkan secara terbuka. Majelis Hakim memutuskan untuk menunda pembacaan vonis yang semula dijadwalkan pekan ini. Majelis Hakim telah menetapkan sidang putusan atau vonis Nadiem Makarim akan digelar pada hari Selasa 30 Juni 2026 mendatang. Apakah Nadiem akan diputus bebas atau tuntutan 18 tahun penjara jaksa yang akan dikabulkan? Kita tunggu pekan depan. Liputan Metro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.